Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan suku bunga fix atau suku bunga tetap. Jadi suku bunga fix itu memiliki 3 buah varian. Yang pertama adalah bunga flat, yang kedua adalah bunga efektif, dan yang ketiga adalah bunga anuitas. Di dalam video tutorial singkat ini, saya hanya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan bunga flat. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan suku bunga fix ini, Anda bisa membaca artikelnya di www.mujiyamianto.blogspot.com atau Anda bisa mengklik linknya di bagian deskripsi di bawah video ini. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sederhana dari contoh soal yang ada di blog saya. Muji mengajukan kredit motor sebesar 45 juta rupiah dengan bunga sebesar 5% per tahun secara flat. Dan jangka waktu kreditnya adalah 12 bulan. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah angsuran per bulan yang harus dibayarkan. Pertama, di sini kita buat dulu poin-poin soalnya agar lebih mudah. Pertama yaitu pinjaman sebesar 45 juta rupiah. Yang kedua adalah suku bunga 5% per tahun. Dan yang ketiga adalah periode. Di sini periodenya adalah selama 12 bulan. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah angsuran per bulan. Nah, pada jawaban ini, di sini saya akan memberikan kepada Anda bagaimanakah cara menjawab bunga flat ini secara manual, artinya kita menggunakan uraian matematika. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti akan kita jabarkan perhitungan bunga flat ini dengan menggunakan simulasi. Jadi di sini kita akan gunakan MS Excel. Dan yang terakhir nanti apa yang ada di dalam tabel simulasi ini akan kita jadikan dalam bentuk grafik, sehingga Anda akan memiliki pemahaman yang cukup bagus berkaitan dengan penggunaan bunga flat ini. Pertama, kita cari dulu berapakah besarnya cicilan pokok. Jadi di sini cicilan pokok per periode. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu kepada Anda tentang ciri daripada bunga flat ini. Ciri utamanya adalah besarnya cicilan di sini, kemudian besarnya bunga, dan besarnya angsuran tiap periode itu nilainya sama. Nanti kita akan tunjukkan dengan menggunakan grafik agar Anda bisa memperoleh gambaran secara jelas tentang penggunaan bunga flat ini. Kemudian kita lanjutkan untuk cicilan pokok per periodenya. Ini diperoleh dari besarnya pinjaman dibagi dengan lamanya pelunasan utang atau periodenya. Nah, jadi di sini kita tuliskan sama dengan pinjamannya sebesar 45 juta rupiah dibagi dengan periodenya. Saya rubah dulu ke dalam bentuk accounting supaya lebih mudah dibaca. Nah, di sini besarnya cicilan pokok per periode adalah 3.750.000 rupiah. Kemudian yang kedua,
Di sini akan kita cari besarnya bunga per periodenya. Jadi di sini bunga per periode. Untuk mencari besarnya bunga, ini diperoleh dari perkalian antara pinjaman dikalikan dengan suku bunga. Nah, karena di sini angsuran yang ditanyakan adalah per bulan, sedangkan suku bunganya adalah 5% per tahun, maka di sini per tahun kita jadikan dalam bentuk bulan. Jadi kita bagi dengan 12. Selanjutnya kita tinggal masukkan nilainya saja, sama dengan pinjamannya sebesar 45 juta rupiah di sel D10, kemudian dikalikan dengan suku bunganya yaitu 5% dan dibagi dengan 12. Kita lihat di sini besarnya bunga per periode adalah Rp187.500. Kemudian yang terakhir di sini akan kita cari adalah besarnya angsuran per bulan. Jadi di sini adalah angsuran per periodenya. Angsuran per bulan ini didapat dari penjumlahan antara cicilan pokok ditambah dengan besarnya bunga per periode tentunya ya. Dan di sini kita tinggal masukkan saja cicilan pokok per periodenya sebesar Rp3.750.000 ditambah dengan besarnya bunga per periode sebesar Rp187.500. Jadi angsuran per periodenya sebesar Rp3.937.500. Nah, apakah uraian matematika secara manual ini benar? Akan kita cari dengan menggunakan tabel yang sudah saya siapkan di sebelah kanan. Ini adalah tabel simulasinya, terdiri dari kolom periode, cicilan, bunga, dan angsuran. Periodenya ada 12 periode, jadi kita masukkan saja. Cicilan pokoknya kita masukkan sama dengan di sini cicilan pokok per periode pinjaman dibagi dengan periode. Jadi di sini pinjamannya 45 juta rupiah. Kita tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kemudian dibagi dengan periodenya selama 12 bulan. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kemudian enter. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa cicilan, bunga, dan angsuran itu besarnya sama tiap periodenya, maka di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Maka cicilannya semua dari periode pertama sampai dengan periode ke-12 sebesar Rp3.750.000. Kemudian untuk bunganya, ini sama dengan pinjaman dikalikan dengan suku bunga. Pinjamannya Rp45 juta. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Dikalikan dengan suku bunganya 5%. Tekan F4. Kurung tutup dibagi dengan 12. Maka di sini bunga pada periode pertama sebesar Rp187.500. Untuk angsurannya, ini merupakan penjumlahan antara cicilan ditambah dengan bunga. Kita copy sampai dengan periode ke-12.
Kemudian kita jumlahkan untuk mencari total cicilan, total bunga, dan total angsuran per bulannya. Klik auto sum. Nah, kita lihat di sini pada total cicilan pokoknya dia sebesar 45 juta rupiah. Tadi match dengan total pinjamannya sebesar 45 juta rupiah. Total bunga sebesar 2.250.000 rupiah, sehingga total pengeluaran yang digunakan untuk melunasi pinjamannya adalah 47.250.000 rupiah. Jadi di sini uang yang dikeluarkan Muji untuk melunasi motornya ini merupakan penjumlahan antara cicilan, total cicilan maksud saya, ditambah dengan total bunga. Nah, di sini nilainya sebesar 47.250.000 rupiah. Selanjutnya, di sini akan saya buatkan sebuah grafik berdasarkan tabel simulasi ini untuk memberikan gambaran agar Anda lebih mudah ciri daripada bunga flat ini. Jadi kita blok mulai dari kolom cicilan ke bawah. Kemudian klik insert. Kita pilih salah satu grafiknya. Di sini saya gunakan grafik line. Ini saya geser dulu. Kita lihat di sini. Pada cicilan yang garis berwarna biru, kemudian bunga garis berwarna coklat, dan angsuran yang berwarna silver, ini bentuknya flat atau datar. Inilah ciri daripada penggunaan bunga flat. Jadi baik itu cicilannya, bunganya, maupun angsurannya, semuanya berbentuk datar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda tentang bagaimana penggunaan bunga flat. Jangan lupa klik subscribe dan like bila Anda suka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.